Bagaimana Pak Bayu? Iya Pak, Ada kata iya iya, otomatis rekor. iya, iya. Oke, berarti kata informasi dari teman di sini memang ada yang otomatis langsungnya. Iya Pak. Berarti oke ya. Kita boleh lanjut ya Pak Bayu dengan Baik Pak. ucapan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Bayu dari Metro juga ya? Metro juga Pak. Dari SMA mana Pak Bayu Dari ngajarnya? SMA Negeri 1 Metro Pak. Oh, kalau Pak Ahmad tadi 2 ya? SMA 2 Pak Ahmad. Oh ya ya, berarti 1 2 kan sekolah negeri kan? Iya Pak. Di SMA Metro ada negeri. 6. Oh, 6 SMA ya. 6 SMA. PAI ya Pak Bayu ya? PAI Pak. Ya PAI. Dulu alumni mana Pak Bayu? Alumni S1-nya Setain Pak, Setain Metro Pak. dari Metro sama kalau Pak apa tadi Metro juga ya Pak Ahmad? Sama Pak, Metro Sama juga. ya. Ya Metro juga. Berarti baru selesai berarti ya? Maksudnya agak lebih junior kan dari Pak Amar tadi Iya kan? Pak. Selesai Tahun berapa selesai? 2012 Pak. Oh 2012. Kalau dia apa tahun berapa masuknya SMA 1? S1-nya masuk 2008 Pak. Nggak ngajar di SMA 1 maksud saya. Ngajar di Tahun SMA berapa mulainya? 1, sebelumnya saya ngajar di SD 4 tahun Pak. Kemudian dan 2016 pindah masuk di SMA-nya. Oh gitu, pindah ya. Jadi di SMA udah 5 tahun 6 tahun ini Pak. Oh iya iya, 5 tahun ya. Alhamdulillah. Baik Pak Bayu, saya ujian bidang studi profesional di bidang fikih ya, di bidang fikih. Terutama saya ingin menguji kemampuan Pak Bayu di bidang materi, terutama yang ada di RPS ya, di bidang RPS. Baik, jadi Pak Bayu boleh menyiapkan RPS kalau udah ada printoutnya atau mengingat-ingat saja nggak apa-apa. Kan sudah diupload ya Pak Bayu ya ke semua RPS, semuanya ada ya. RPP sudah Pak, saya ya. Ya, oh ya RPP istilahnya, maaf kalau di UIN RPS istilahnya, rencana pembelajaran semester ya. Iya, semester. Kalau RPP kan rencana pembelajaran pertemuan pembelajaran rencana pertemuan. Iya. Istilah berbeda ya. Oke. Yang apa materinya di RPP Pak Bayu persiapkan? Materi RPP pertama apa? RPP pertama tentang menjaga martabat diri Pak. Atau ini gimana Pak? Presentasi atau gimana Pak? Nggak usah presentasi. Saya apa saja nanti, acak saja nanti. Supaya karena waktu. Jadi menjaga martabat diri berarti bukan fikih ini berarti kan? Ini pendidikan agama Islam Pak. Oh ya, pendidikan Islam. Oh, menjaga martabat diri. Apa saja yang dibahas Pak Bayu? Yang dibahas di sini menjauhi pergaulan bebas dan mendekati zina Pak. Pak Bayu? Iya Pak. Menjaga pergaulan bebas. Menjauhi ya. Iya Pak. Terus apa lagi? Dan zina Pak, menjauhi zina. Menjaga martabat diri, pergaulan bebas dan zina ya. 2. Oke. Oke, Pak Bayu sudah siapkan RPP ya. Apanya di RPP pertama isinya? RPP pertama ujian ntar ya. Maaf ntar Pak ya. Nggak bisa Pak gini dong Pak ujiannya. Di setelah zuhur bisanya. Setelah zuhur Pak ujian lagi. Ayo di sebelum ujian lo ya. Itu bisanya atau Pak? Iya, Pak sedang ujian mana? Ya, salam. Maaf, mahasiswa minta tanda tangan. Baik Pak, nggak apa-apa. Oke, iya.
menjaga martabat diri, kemudian menjauhi zina ya. Iya Pak, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oke, apa saja yang dibahas di menjaga martabat diri ini? Yang pertama, ini pada pertemuan EPP pertama, ini membahas tentang konseptual materi pengertian, definisi pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, jenis-jenis pergaulan bebas, serta Terputus dampak. kayaknya ya. Jelas Pak sekarang? Jelas, sekarang jelas. Sekarang baik. jelas. Baik, yang pertama. Ulangi Pak Yu, apa? Baik Pak. Yang pertama berkaitan dengan substansi materi. Yang pertama konseptual, itu berkaitan dengan pengertian pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, jenis-jenis pergaulan bebas, upaya pencegahan pergaulan bebas, dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini Pak. Serta beberapa konseptualnya tentang pengertian zina dan layak itu Pak. Oh, pengertian zina ya. Iya Pak. Kemudian tentang zina dibahas apa Pak Bayu? Tentang zina di sini tentang definisi konseptual tentang zina antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, membahas tentang dalil Qurannya, tentang definisi Quran, tentang makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Isra-nya. Setelah itu tentang termasuk zina mata dan zina lisan. Berarti pembagiannya ya? Yang termasuk dalam kategori perbuatan zina. Oke. Kalau pembagian zina dari zina lisan, zina apa lagi? Mata tadi itu di mana referensinya tuh Pak Bayu? Referensinya ada enggak? Pembagian zina Pak. Ya. Pembagian seperti tadi itu di mana diambil itu? Ini diambil di sini belum saya tampilkan Pak referensinya. Ya, maksud saya kalau di fikih ini setahu saya tidak ada pembagian zina mata itu. Yang zina itu hanya hubungan suami istri kan, di luar pasangan nikah kan. Iya Pak. Itu yang zina dalam konteks fikih ya. Kalau setahu saya zina lisan, zina mata itu konteks tasawuf itu ya, akhlak itu. Ya kan? Benar, ya, Bayu? Jadi kalau fikih tidak ada istilah zina mata, zina lisan ya. Iya Pak. Kalau fikih hanya hubungan kelamin di luar nikah ya. Nah, itu yang zina itu. Itu konsep pengertiannya. Nah, tapi kalau enggak ya, kalau ada referensi nanti dibolehkan ya. Kalau ada referensi, tapi setahu saya itu konteksnya bukan fikih ya. Kalau zina mata, zina lisannya. Zina lisan. Oke. Kemudian dalil hukumannya dibuat enggak? Dalil Pak. Hukuman untuk pelaku zina ini. Saya buat Pak. Ya, coba dibacakan Pak Bayu. Iya, saya buat Pak. Berkenaan dengan Quran surat An-Nur tentang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 dera, dan janganlah ada belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Berapa kali deranya? Iya Pak. Berapa kali di dera? Hanya 100 kali Pak. Ya, 100 kali. Oke, itu dari segi ayatnya. Hadisnya ada di muat juga Pak Bayu? Hadisnya di materi ini tidak saya muat Pak, mohon maaf. Kenapa tidak dimuat? Kalau dimuat bagaimana? Insya Allah nanti akan saya perbaiki Pak berkaitan dengan revisi Pak. Oke, maksud saya begini, kalau konteks fikih ya,
Kalau konteks fikih, ayat yang kita baca tadi surah An-Nur itu kan laki-laki pezina, perempuan pezina itu di daerah 100 kali ya. Iya, Pak. Nah, 100 kali. Itu secara umum ya, baik muhsan ataupun gairu muhsan di situ. Rumusan. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah ya, belum menikah. Nah, tetapi di dalam hadis itu dibuatkan lagi, diperjelas lagi. Kalau yang belum menikah itu 100 kali, kalau yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Iya, Pak. Nah, itu apanya. Jadi artinya kita berdalil tentang zina ini tidak hanya Al-Quran, tetapi ada juga dalil hadis ya yang membedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah. Ya, itu dari konteks fikih ya Pak Bayu ya. Jadi ada hadis yang membedakan. Kalau di ayat memang umum saja, 100 kali saja ya. Iya, Jadi Pak. saran saya untuk tambahkan dalil hadis supaya lebih komprehensif Baik, Pak. Terima kasih. materi yang diterima oleh siswa ya, oleh siswa. Oke, kemudian zina. Kemudian apa yang ketiga? Pergaulan apa ini? Pergaulan bebas ya, Pak Ayu. Organ bebas, Pak. Ya, pergaulan bebas. Apa saja yang dibahas, Pak Ayu? Di sini tentang definisi, Pak. Definisi pengertian pergaulan bebas. Iya ya, definisi pengertian. Kemudian apa lagi? Ini ciri-cirinya, Pak. Ciri. Definisinya apa yang Pak Bayu buat? Di sini tentang pergaulan bebas ini adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana Ya. makna bebas ini norma yang ada sesuai dengan syariat Islam, dan pengertian ini tentang mengatur pergaulan bebas ini, Pak. Jadi tentang larangan seorang muslim menjaga martabat dirinya dengan menjauhi pergaulan bebas. Dan yang kedua saya tambahkan tentang ciri-cirinya, Pak. Kemudian pergaulan bebas itu kan pergaulan laki-laki dan perempuan berlawan jenis maksudnya ya. Iya, Pak. Atau mengkonsumsi obat terlarang masuk enggak? Masuk, Pak. Oh, masuk ya. Iya, berpacaran, berduaan yang keras, itu salah satunya, Pak. Baik dia berjudi, main game yang ada taruhannya, begitu, Pak. Oke. Baik, dari segi apa ya? Berarti kan itu dilarang ya dalam Islam ya. Dilarang. Apanya ada enggak tujuannya kenapa dilarang dalam Islam? Dimuat enggak? Kenapa pergaulan bebas itu dilarang? Nah, ini apa ya? Pertanyaannya kenapa? Supaya mereka itu lebih berpikir apa juga kan? Iya, berpikir matang juga ya. Iya, Artinya kan hikmah itu kan. Kenapa dilarang itu pergaulan bebas? Nah, kita akan menggali nanti manfaatnya gitu kan dari segi hukum Islamnya. Dibuat enggak Pak Bayu? Di RPS-nya, di RPP-nya. Hikmahnya, Pak. Ya, tujuannya kenapa dilarang pergaulan bebas ini dalam Islam? Iya, Pak. Yang pertama itu menjaga garis keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kedua dapat menjaga kesucian diri dan martabat manusia. Secara ya cukup Pak Bayu. Terpelihara dari pergaulan dan dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari pezina, baik penyakit kelamin dan AIDS. Dan setelah melakukan perzinahan tersebut, seperti pengguguran janin yang dan ada pembunuhan terhadap bayi-bayi atau janin yang seharusnya lahir di muka bumi ini dengan keadaan yang halal, gitu, Pak. Dilakukan. Referensi yang digunakan apa di sini Pak Bayu?
Ini Ada referensi buku apa Pak? Beberapa bahan, saya lihat bahan ajar ya? buku bahan Ah, aja Pak. oh ya buku bahan ajar ya, buku apa buku cetak itu maksudnya kan Ya buku. Pak, buku bahan ajar saya ambil kemarin Pak. Oh iya ya. Di apa ya di SMA itu ya. Tahun berapa itu apanya Pak Bayu? Bukunya Ini tahun buku berapa terbitnya? 2016 Pak, K13. Oh K13 ya. Belum ada kurikulum terbaru berarti ya? Belum sepertinya Pak. Saya Belum masih ya. pakai yang lama Oh dan yang lama. anak-anak juga. Iya 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 nggak apa-apa. Ya kalau yang baru itu kan ya, menambahkan MBKM itu kan ciri khasnya kan. Merdeka Iya Pak. Belajar itu kan, Merdeka Belajar itu. Iya. Memang masih apa sekarang? Boleh dikatakan masih penggodokan orangnya. Yang apa jadi terakhir kurikulum 13 kan? Kurikulum 13. Kemudian dari referensi ini Pak Bayu menambahkan yang lain juga atau bagaimana? Bahkan anak-anak saya minta untuk mengkaji di RPP karena ilmiah berkaitan dengan hasil penelitian tentang pergaulan bebas dan zina, definisinya dan dampak-dampaknya gitu. Ya, Dan dampak-dampak. beberapa selain video pembelajaran yang saya buat juga saya tambahkan beberapa video pembelajaran Pak seperti pendapatnya Ustadz Hadi Hidayat gitu Pak. Oh, Saya ya, ya, ya. tampilkan di RPP Pak untuk menambah wawasan juga Pak untuk Yang peserta didik. ya nggak apa-apa. Betul itu. Ya apalagi dari apa ya? Kalau bisa akibat ya mudarat kemudaratan yang muncul itu mungkin bisa juga diapakan ya ditampilkan supaya anak didik lebih hati-hati kan. Betul Pak. Nah artinya ini mudarat yang akan timbul misalnya kan misalnya pergaulan bebas tadi misalnya kan terjatuh pada perzinaan. Nah, perzinaan itu misalnya anak yang terlantar nanti kan bisa jadi akibatnya kan orang tuanya tidak bertanggung jawab kan. Iya Nah, Pak. di samping apa ya? Kalau dosa itu kan abstrak kali ya, tidak bisa apalagi anak SMA ya. Iya. Anak SMA kadang-kadang dia tidak bisa melogikakannya kan yang abstrak itu dosa itu kan. Dosa itu kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang mungkin kita dosa itu kan apa akibat buruk yang muncul ya kalau teori filsafat yang kita ketahui di S1 kan Iya dosa Pak. itu kan bukan hanya di akhirat kan tapi di dunia dosa itu bisa berbentuk akibat buruk yang dia rasakan gitu ya. Iya Pak. Itu Halo. menjauhkan gitu ya. Kurang dengar ya. Udah Pak. Tadi uh, berhenti sebentar. Tadi berhenti udah sebentar. Udah sekarang udah. oke. Sudah Pak. Nah ya. Oke, Bayu. Jadi poin saya apa ya? Yang ditambahkan dengan di samping buku apa? Di samping Buku buku panduan. pedoman, buku panduan, perkaya dengan materi-materi terbaru ya, materi terbaru. Apakah ya di video, terutama akibat-akibat buruk ya yang dimunculkan Iya. dari Dampaknya gitu ya Pak. dampaknya. Oke, Pak Bayu, saya kira untuk dari segi materi saya ya intinya kan begini Pak Bayu, supaya dia menerima secara komprehensif gitu ya setiap materi yang kita berikan. Ya baik pengertiannya, baik dalil yang digunakan, baik tujuan-tujuan hukum Islam gitu ya dan manfaat yang dirasakan gitu ya. Sebab Islam itu kan intinya keselamatan kan gitu ya dari segi namanya kan. Nah, jadi mungkin itu poinnya setiap materi yang disampaikan kepada anak didik kita ya supaya dan mereka menerima secara komprehensif ilmunya. Karena dari studi saya melihat sendiri dari perguruan mereka dalam segi berpakaian baik dari kelas 10, kelas 11, 12-nya itu memang saat ini kan mungkin harus memang kita banyak lebih kepada
kita benahi gitu Pak. Baik Iya, betul-betul. kita mulai dari kelas dulu. Karena saya Ya, juga betul. melihat juga anak-anak sekarang ini Hmm. tidak hanya di SMA Mikro saja, beberapa mereka Hmm. sudah mulai mengenal apa namanya Pak, istilah dekat pacaran gitu Pak. Ah, iya, iya, betul itu. Jadi pagi berangkat bareng, pulang Hmm. bareng gitu. Iya. Terkadang berduaan gitu. Bahkan Iya, sampai kadang. kemarin terkena kasus berantem mereka sampai ada pemukulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Ya. TK dan sampai turun ke masalah itu. Ah, iya, Ya, iya. ini kan Masya Allah gitu untuk generasi Iya. sekarang ini ditambah milenial sekarang ini media Iya. teknologi. Ah, ah, ah. Terima kasih Jadi Pak kan, masukannya. ya, oke, betul tuh. Jadi dampak buruknya mereka langsung dapatkan, dan itu kan kedua orang tua akan malu kan. Nah, bisa juga diapakan ini ya. Kedua orang tua akan malu akibat buruknya ya, akibat buruknya. Betul itu. Kemudian apa ya, di kafe-kafe itu saya lihat itu eh, malam Banyak muda-muda, ya, ya banyak apa muda-mudi itu anak-anak sekolah ya, pulang sekolah dia ke kafe. dalam segi berpakaian begitu Ya, Pak. Di kelas pakaian. mereka Ah, ya. bahkan pakai bedakan yang tebal, pakai lipstik gitu. Sudah beberapa kali kami tegur gitu. Ya, Boleh ya, pakai bedak teman tipis saja gitu, jangan pakai lipstik dulu. ya, ya, betul Terkadang sih. kita kelewat anak-anak yang kukunya di apa Pak, di kotek yang berwarna atau Oh, yang nah, ya, dipanjangkan gitu. ya, Pakainya ya, ya. tidak sesuai dengan ini gitu. Ah, Padahal ah, setiap pagi kami sudah mengontrol sebelum masukkan anak-anak itu di baris dulu ya, siapa yang pakainya panjang, ya, ya, ya. rambutnya gondrong gitu Pak. Hmm. Cuman Kalau duduk apa di lokal pembiasaannya duduknya berpasangan atau dibedakan Pak? Apa? eh, kalau duduknya kami dipisahkan Pak. Oh, ya, dipisahkannya ya. Karena jumlah kan kebetulan kelas Hmm. kami kan penuh Pak. Jadi satu kelas itu 36 Hmm. siswa dan Hmm. laki-lakinya rata-rata 10 sampai 15. Ya 10-an lah biasanya. 10-an, Ya, sisanya 20-nya lebih itu perempuan. perempuan. Jadi sangat sesak sih sebetulnya Pak. Iya, Sangat sesak. maksud saya tuh kan satu bangku itu satu per orang duduknya atau satu bangku dua orang apanya? Satu bangku dua orang Pak. Ah, ya, satu bangku dua kursi gitu maksud saya. Dua kursi. Kan sama laki-laki kan, Ya, enggak berpasangan dia duduk kan. Ya, tidak Pak. maksudnya kan itu kan ada juga yang berpasangan yang apa kan. Nah, itu kan pendidikan juga itu kan. Nah, itu enggak boleh kita seperti itu. Nah, di apa namanya dimulai dari pendidikan di sekolah kan. Iya Pak. Nah, bahwa itu dilarang gitu ya. Itu dilarang. Oke, bagus tuh kalau di sekolah Pak Bayu sudah menerapkan seperti itu ya. Terima kasih masukannya Pak. Oke, dari segi materi saya percayakan itu cukup ya. Kemudian saya ingin tahu baca tulis Al-Quran Pak Bayu ya. Mungkin membaca Bismillah. ya, membaca dulu. Tolong baca apa satu ayat Pak Bayu. Satu ayat, satu baris gitu. Apa yang bagusnya ya? Surat Surat. Al-Bayyinah. Boleh. Al-Bayyinah. Tartil saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Cukup ya. Saya ingin tahu saja bacaannya tadi. Sudah oke. Kemudian tulisan lagi Pak Bayu. Tulisan gimana? Tulisan. Ya, nulis satu baris. Kemudian nanti diperlihatkan. Tadi yang saya baca mungkin ya Pak? Yang saya baca tadi? Boleh. Lam yakunil ladzina kafaru ya. Atau terlalu panjang? Ya boleh. Iya, atau terlalu panjang. Alhamdulillah juga boleh, nggak apa. Oh iya, baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak. Ya, oke. Mana ini? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli. Oke. Kitab pakai alif atau gimana tuh Pak Ayu? Kitab atau seperti itu kitabnya? Maksud pakai alif lurus atau panjang situ saja?
Oh iya Pak, ini ada alif lurusnya ya Pak, ketinggalan Nah, Pak, alif, mohon maaf. ya, ya alif lulusnya. Mohon maaf, ada Iya, ya. tertinggal Pak. Oh iya, tinggal. Ya, Oke, oke. Jadi itu maksud saya. Jadi apa namanya? Mungkin di menulis ya, perhatikan apanya ya. Eh, apa namanya? Yang betulnya gitu ya, yang ya. betulnya. Mohon maaf tadi agak terburu. Ada dulu ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Saya pikir cukup, Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Bayu Baik, ya. terima Mohon kasih maaf banyak ya. Pak Iya, masukannya iya, mudah-mudahan Pak. sukses ya. Ya amin Pak, Ya, mendoanya. jangan berhenti belajar. Insya Allah, makasih banyak. Ya, sama-sama Pak Bayu. Assalamualaikum. Baik, saya N ya Pak. Iya, boleh. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.